saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Ranurejo, dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah dengan mengikuti siaran ini. Kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang di dalamnya kita akan mengawali Pekan Anak GKJW 2020. Dalam ibadah ini, anak dan remaja turut ambil bagian untuk melayani. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh warga jemaat dan saudara-saudara seiman yang beribadah melalui siaran ini untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah tentang COVID-19 dimanapun saudara berdomisili, dan menggunakan masker ketika sedang pergi dan bertemu orang lain. Mari bersama kita mengawali ibadah ini. Kita berdiri. Kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Ria nomor 9, bertemu dalam kasih-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali Pekan Anak GKJW di tahun 2020. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah pada hari ini ada di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 14 yang demikian. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Tuhan Yesus begitu terbuka menerima kedatangan anak-anak. Bahkan di ayat yang ke-16 di sana diceritakan Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuhan Yesus menunjukkan kehangatan, Tuhan Yesus menunjukkan keakraban, Tuhan Yesus menunjukkan perhatian kepada anak-anak. Panggilan kita semua untuk memperhatikan anak-anak seperti Tuhan Yesus. Kita hayati panggilan itu melalui pujian Kidung Jemaat 360 bait 1 dan 2. Biar kanak-kanak datang kepadaku.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin datang kepadamu seperti anak-anak, dengan kepolosan kami, apa adanya kami, sehingga Engkau berkenan menerima kami. Karena seringkali ketika kami mengalami keterbatasan hidup, kami enggan datang kepadamu. Tak seperti anak-anak, sekalipun mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami masalah di dalam hatinya, mereka menikmati kehidupan anak-anaknya seperti tak mengalami sebuah masalah. Kami ingin merasakan hidup yang demikian, namun kami sulit untuk melakukan itu. Ya Allah, kini kami datang kepadamu dengan keterbatasan hidup kami, dengan segala pergumulan hidup kami. Berkenanlah Engkau menerima kami, berkenanlah Engkau memeluk kami, dan Engkau menumpangkan tangan atas hidup kami dan memberkati hidup kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami memeriksa diri kami, datang kepadamu, dan kiranya Engkau berkenan. Terpujilah namamu, ya Yesus, yang mencintai anak-anak seperti Engkau mencintai kami semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dengan hangat menerima anak-anak. Tentu kita percaya Tuhan Yesus dengan hangat menerima keberadaan kita. Mari kita ikut Dia, mari kita datang kepadanya. Kita hayati itu semua dengan pujian kita kepadanya, Kidung Ria nomor 130. Monggo sami nderek Gusti, kita pujikan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Sang Firman yang hidup, yang menguatkan langkah hidup kami. Kebaikan-Mu itulah yang ingin kami renungkan dalam kebaktian kami pada hari ini. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, khususnya bagaimana kami menggumuli peran kami sebagai orang tua dengan anak-anak kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab. Ulangan pasal 6 ayat 4-9 yang demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya kepada tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, wabah COVID-19 yang kita alami mulai bulan Maret sampai dengan hari ini, di mana kita masih beribadah secara online, apabila kita rasakan betul-betul begitu membuat banyak perubahan di dalam setiap segi kehidupan. Katakanlah dari segi kerohanian, apabila kita dulu masih diperbolehkan untuk beribadah bersama-sama di rumah ibadah, ketika pertengahan Maret tiba sampai dengan hari ini peribadatan kita dialihkan ke rumah-rumah. Siapa yang bisa melihat, siapa yang bisa mengontrol, dan siapa yang bisa menjamin bahwa setiap orang beribadah dalam jam-jam kebaktian yang sudah ditentukan? Tak ada yang bisa mengontrol, tak ada yang bisa melihat, tak ada yang bisa menjamin. Artinya ini semua menyangkut kembali kepada kesadaran kita. Sisi kerohanian dalam peribadatan ini, peribadatan di rumah-rumah, mengembalikan fungsi kita sebagai orang beriman bahwa peribadatan adalah wujud kedewasaan dan kesadaran kita. Tak ada lagi yang bisa mengontrol kita. Hal lain juga yang kita rasakan adalah tentang bagaimana orang tua mendampingi anak-anaknya dalam pendidikan. Ketika rumah ibadah ditutup, peribadatan dialihkan di rumah-rumah, demikian juga sekolah. Sekolah juga ditutup, para siswa harus belajar di rumah masing-masing. Apabila kita mengikuti perkembangannya sampai dengan hari ini, rupanya banyak sekali keluhan yang muncul dari orang tua karena mereka sebenarnya tidak mampu mendidik dan mendampingi anak-anak mereka dalam hal mata pelajaran. Kalau dulu sebelum COVID ada, kita semua pasti tahu, mendengar bahwa begitu banyak berita di mana-mana guru itu dilecehkan, dianiaya oleh para siswanya. Tentu tidak semua siswa, tetapi sekarang orang tua begitu menyadari betapa pentingnya fungsi guru. Ketika sekarang sekolah ditutup, tidak ada guru yang mengajar di sekolah, orang tualah yang harus mendampingi. Saya pernah mengikuti satu seminar online begitu tentang mengasuh anak begitu di era pandemik ini. Di sana banyak sekali keluhan bahwa kami sebagai orang tua senyatanya tidak bisa untuk mendampingi anak-anak kami. Pelajaran-pelajaran zaman sekarang itu tidak sama dengan pelajaran-pelajaran saat zaman kami. Saudara, begitu sulitnya tantangan orang tua di zaman sekarang, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka betul-betul dikembalikan pada fungsinya. Kalau kita meminjam bahasa saudara-saudara kita Islam, mereka dikembalikan pada fitrahnya
sebagai orang tua untuk mendidik dan mendampingi pertumbuhan anak-anak mereka. Dan kita tidak pernah menyangka bisa terjadi semacam itu. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9 menunjukkan dengan gamblang bahwa orang tua mempunyai fungsi penting di dalam mendampingi kehidupan dan pertumbuhan anak-anaknya. Kita bisa melihat di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 bahwa orang tua sejatinya tidak pernah bisa lepas dari kehidupan anaknya. Mereka harus mendidik anak-anak mereka. Utamanya orang tua menjadi teladan di dalam kehidupan iman dan pertumbuhan anak-anak. Ayat 4 sampai dengan ayat 9 menggambarkan dengan jelas bahwa orang tua di zaman Yahudi betul-betul harus bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman anaknya. Pertumbuhan iman anak pada zaman itu bukan tanggung jawab guru di sinagoge, bukan menjadi tanggung jawab ahli Taurat, bukan menjadi tanggung jawab para tua-tua, tetapi justru itu adalah tanggung jawab orang tua. Pendidikan iman, pertumbuhan iman, itu semua menjadi tugas orang tua. Sehingga kita bisa melihat mulai ayat 7 sampai dengan ayat 9, di situ dipakai kalimat aktif semua. Haruslah engkau mengajarkan, membicarakan, haruslah engkau mengkaitkannya, mengikatkannya, haruslah engkau menuliskannya. Tidak ada kalimat pasif, semua kalimat aktif. Artinya orang tua secara aktif harus menjadi teladan mendampingi di dalam pendidikan iman anaknya. Berulang-ulang ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Anak-anak tidak sekali paham dengan apa yang orang tua nasihatkan. Orang tua harus punya kesabaran yang panjang untuk mendidik anak-anaknya berulang-ulang. Orang tua di dalam mendidik anak dilatih untuk menahan emosi, dilatih untuk panjang sabar, dilatih untuk lebih bijaksana. Karena bisa saja orang tua karena melihat anak-anaknya ini sulit sekali diberitahu, mereka akan mengedepankan emosi, mudah marah, mudah untuk melakukan tindakan kekerasan kepada anak. Tapi saya kira ketika kita menghayati betul panggilan sebagai orang tua, maka kita semua sadar bahwa orang tua adalah sosok yang harus belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan segala hal ketika mendidik dan mendampingi anak. Sampai kapan itu terjadi? Sampai kapanpun, selama-lamanya, apabila masih ada status bahwa dia orang tuaku, dia anakku, maka hubungan itu harus tetap terjadi berulang-ulang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pekan Anak GKJW tahun 2020 yang kita awali pada hari ini melalui renungan kita Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 secara gamblang mengingatkan panggilan sebagai orang tua. Bagaimana orang tua harus bisa mengendalikan diri, panjang sabar di dalam mendidik anak-anaknya. Seperti Yesus di dalam introitus kita, dia menerima anak-anak dengan segala keberadaannya. Kini para orang tua, cintailah anak-anakmu bagaimanapun keberadaan mereka. Anak-anakmu itu adalah anugerah berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Didiklah dalam iman, jangan sia-siakan kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Amin.
menandai Pekan Anak GKJW tahun 2020, maka mari kita kembali sejenak mengingat sebuah lagu Aku Anak GKJW yang menjadi lagu kebanggaan seluruh anak-anak GKJW di Jawa Timur itu. Kita pun tentu yang sudah menjadi warga dewasa familiar juga dengan lagu itu dan mungkin dulu juga pernah menyanyikan itu. Mari sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Aku Anak GKJW, Kidung Ria nomor 1 bait 1 dan 2. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Saya memberikan waktu sejenak kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi. Setelah itu anak-anak akan menaikkan doanya secara berantai. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami berdoa untuk negara Indonesia. Semoga segera bebas dari wabah COVID-19. Dan kami bisa belajar di sekolah, bisa beribadah di gereja. Berilah kekuatan kepada pemerintah, berkatilah mereka. Tuhan, dengarkanlah doaku. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami. Dimanapun mereka berada, berilah kesehatan agar kami semua tetap sehat. Berkatilah orang tua kami, rezekinya berlimpah, sehingga kami masih bisa makan dan bersekolah. Juga berkatilah dengan kesehatan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi Pak Dokter dan Bu Dokter, suster, perawat yang merawat orang sakit. Berkatilah mereka dengan kekuatan agar tetap kuat. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, Engkau Maha mendengar. Dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah hidup kami selepas ibadah ini. Lindungilah dan tuntunlah hidup kami ketika kami harus masuk kembali ke dalam kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Inilah ya Tuhan seru dan doa kami. Semua ini kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Guru dan sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik kepada kita. Kebaikannya kita rasakan melalui pemeliharaannya yang mencukupkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini mari kita pun juga mengingat firman Tuhan. Di dalam Roma 12 pasal ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan diiringi pujian kita kepada Tuhan menurut nyanyian Kidung Jemaat 385 bait 1, 2, dan 3. Burung pipit yang kecil.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau beri pada hari ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini dan sucikanlah persembahan ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini pulanglah, kembalilah ke dalam keluargamu. Bagaimanapun juga, keluargamu adalah harta yang harus engkau rawat dan engkau pelihara, karena keluargamu adalah harta yang paling berharga. Mari kita hayati itu melalui nyanyian harta yang paling berharga adalah keluarga. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara dan menguatkan keluargamu, kini dan selamanya. Amin.